Mari kita dukung cita-citanya untuk dilestarikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Triwahyuni, mahasiswa PPG PGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan unjuk kinerja praktik pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Sudah sarapan belum atau puasa Arafah? Puasa. Alhamdulillah puasa ya. Semoga tuntas sampai maghrib nanti ya. Oke, nah kalau misalnya puasa Arafah menurut hadis itu katanya bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Hadis riwayat Muslim. Nah, di puasa Arafah ini kita juga bisa bertasbih, kemudian doa diperbanyak dan memperbanyak amalan kebaikan ya. Oke. Sebelumnya, silakan kalian kelas punya mau mengisi presensi absen di sini ya. Nanti silakan diisi kalian presensi absennya di sini. Ya, hari ini insya Allah masuk semua ya Naya, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, karena tadi yang pertama masuk room itu tadi Bu Guru lihat siapa ya? Nafla. Silakan Nafla karena Let's pray. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Bisrohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah membaca doa, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kalian sudah rapi dan sudah disiplin, itu sangat luar biasa sekali. Ibu apresiasi nih, semuanya sudah rapi, berpakaian rapi, berwajah ceria, masuk room meeting juga tepat waktu ya nak ya. Itu salah satu karakter yang harus kalian kembangkan hingga dewasa nanti. Sekarang kita menyanyikan lagu dulu bersama-sama ya. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar supaya kita semakin semangat ya. Maju tak gentar. Oke, nih kalian tentu tahu ya kalau misalnya Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terbesar. Mulai dari ujung Sabang itu ada pulau apa? Pulau Aceh. Aceh itu ya namanya Sumatera. Pulau Sumatera. Kemudian Sumatera. kita ada di Pulau
Papua. Jawa. Pulau Jawa, Jawa. kemudian setelah Jawa itu ada Bali. Nah, paling ujung sana dari Merauke itu daerah sana itu yang keindahan alamnya bagus sekali itu ada Freeport itu apa? Pulau Jawa. Papua. Kemudian yang hutannya paling luas hutan Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan ada pulau antara Sumatera. Setelah Sumatera di atasnya itu ada Pulau Sulawesi. Nah, nanti kita akan membahas kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian untuk bahasa Indonesianya, kita akan belajar ide pokok ya. Pasti kalian kelas 4 belajar ide pokok dong ya. Ini tinggal mengulang kembali ya ide pokoknya. Kemudian untuk PPKN-nya itu ada gotong royong dan manfaatnya ya. Kalian pasti tahu itu gotong royong ya. Kalian kalau misalnya piket di kelas itu juga kan termasuk gotong royong ya. Kalau misalnya kerjain bersama-sama, tapi kalau kerjain sendirian itu berarti bukan gotong royong. Oke? Ada yang sering ngeliat atau di kompleknya atau di tempat perumahannya itu masih ada yang suka bergotong royong masyarakatnya? Biasanya hari Minggu. Oh, hebat. Itu di mana? Itu di daerah mana tuh? Depan rumah. Rumahnya di mana, sayang? Di Palem. Oh, di Palem. Oke, good. Itu walaupun warga komplek di Palem tapi masih suka gotong royong. Alhamdulillah masih ada berarti ya. Soalnya kan kalau di komplek itu kan kebanyakan orangnya sibuk, jadi mereka kurang bergotong royong karena kesibukan. Jadi yang bisa membandingkan kondisi geografis di Pulau Indonesia. Kemudian kalian bisa menyimpulkan kondisinya. Apakah kondisi geografi di Indonesia itu hanya berupa batas lautan atau darat saja, kemudian ada bisa mempresentasikan ya. Jadi nanti ada presentasi yang PPK-nya itu ada menelaah nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur itu seperti gotong royong. Nah, itu nilai-nilai luhur ya. Menyimpulkan manfaat gotong royong, dapat mempresentasikan gotong royong di lingkungan keluarga. Contohnya ya, kemudian menganalisis pokok pikiran, juga mempresentasikan hasil ide pokok menjadi sebuah paragraf. Oke, untuk menambah semangat kalian pagi ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah judulnya tebak gambar. Yeay, tebak gambar ya. Tebak gambar ya. Ini sih masih ada, kalian perhatiin aja gambarnya, terus tebak. Nggak boleh googling ya, jadi harus lihat sini aja ya, tebak gambar. Sebentar, tebak gambar ya. Ya. Nah, ini udah terlihat belum? Udah. Apa? Udah. Apa berarti? Asam lambung. Oke, asam lambung. Hei, Nafla. Oke. Nanti belum muncul lagi. Nah, ini sudah terlihat di sini apa? Daun bayam. Bayam. Oke, good. Daun bayam. Tadi siapa yang jawab? Guru nggak apa soalnya. Nah, ini greng-greng. Apa nih? Tenaga listrik. Oke, tenaga listrik. Wah, hebat-hebat ternyata. Ini. Mari makan. Mari makan. Oke, bukan mari kita coba. Ya, bukan. Aku ya. Oke. Mana nih? Nah, ini apa? Ini apa? Iga bakar. Oke, iga bakar. Yang jawab lagi, hebat. Tadi siapa yang jawab? Iga bakar. Kaisah, oke. Seru main kayak gini nih. Dreng, 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 dreng. Apa? Tuang air. Tuang air ya. Ini maksudnya ininya udah tua, ini tambahin eng ya. Kalau misalnya yang nggak tahu, kok ini perasaan kakek-kakek bawa tongkat. Jadi maksudnya ini udah tua, ini tambahin eng ada air, jadi tuang air. Oke. Lanjut lagi. Aku sayang ayah. Aku sayang ayah. Iya. Aku sayang ayah. Lagu
video, kemudian ada materinya, PDF, ada flipbooknya juga, silakan dibuka buat belajar, evaluasi, nanti dikerjakan di akhir. Dan kalian sudah semangat, sudah fresh otaknya ya, dipancing dengan tebak gambar itu kan agak lumayan membuat berpikir ya. Sekarang kita mengamati video terlebih dahulu, video grafis di Indonesia. Nah, ini dia. Selamat datang lagi di channel Bagaimana Indonesia. Tahukah kalian, Nah, Nusa ini Tenggara, Pulau Sulawesi, Nah, ini Pulau Kalimantan nih yang agak suka kebalik Kalimantan dan Sulawesi. Kalimantan di sini, Sulawesi di sini, Papua, Jawa, ini Bali, dan Nusa Tenggara. Oke ya. dan Nah, bagian batas timur, lautnya. dataran rendah, dan gunung. Nah, Kalian ini. bisa lihat Ini bukan Gunung saja Merapi ya. nama-nama Merapi pantai, itu di dataran Jawa. rendah, dan gunung di Kalau Sumatera. ini di Sumatera, Marapi. Di Lihat pengadaan tuh, alam di di Pulau Bantennya Jawa. ada Pantai Anyar di tempat kita. Gunungnya itu yang terkenal kalau ini Gunung Papandayan, Tangkuban Perahu mah jadi tempat wisata ya. Malaysia. Iya, Kemudian Kalimantan. batas barat itu Ini terus, nah ini Kalimantan pantainya. terkenal dengan sungainya yang sangat panjang dan besar, yaitu Apa sungai Sungai apa? Kapuas dan Sungai Iya, di Mahakam. Kalimantan itu sungai. Ada Nah, Bali, ini batas-batasnya, keadaan alamnya. Banyak pantai kalau di Bali. Iya. Iya. nah ketinggiannya yaitu Puncak Jayawijaya. Nah, di Puncak Jayawijaya ini menurut kalian di puncaknya tuh ada turun salju nggak? Nah, contoh gotong royong. Ini ada, kalau ini di lingkungan 今日も自 masyarakat. 分らしくご機嫌に過ごしたい撮ること会うこと日々の小さな幸せ一つ二つ選ぶように身にまとった Ini pembangunan masjid. SNS のおか Nah, げで manfaatnya. 幸せの種を得る SNS のせいで言葉のトゲに触れる Menurut kalian tadi kalau misalnya di Indonesia itu batasannya beda-beda nggak setiap pulau? Beda. Ya. Apa yang kalian amati dari pelajaran video IPS dulu? Kalian amati apa? Batas-batas wilayahnya. Selat. Kenapa? Selat. Iya, kebanyakan batas wilayahnya itu berupa apa? Ada apa? Jadi setiap pulau itu mempunyai batas laut Laut. dan apa? Yang tinggi Darat. menjulang, ada gunungnya juga. Nah, ada salah satu juga beberapa ya di Pulau Indonesia itu yang batasnya langsung negara lain. Contohnya seperti apa tadi? Kalimantan. Iya, Kalimantan. Terus juga kalau yang di itu yang berbatasan, kalau yang deket ke Singapura itu apa tuh? Situ. Batam. Iya, Batam. Nah, contoh gotong royong itu ternyata nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan juga ada manfaatnya ya tadi ya, mulai dari pekerjaan cepat selesai atau malah nggak selesai kalau gotong royong. Cepat selesai. Cepat selesai. Cepat Kalau selesai. itu kalau misalnya gotong royong itu bisa ada yang bangun rumah nih, Mas Arfa mau bangun rumah. Nah, tetangga-tetangganya itu pada bantuin. Kalau sekarang kan kebanyakan kalau misalnya bangun rumah ya petukang yang ngerjain dan memberi upah kepada petukang. Kalau dulu masih gotong royong. Jadi Iya, Bu, aku nyapu ngepel. Ya. iya loh, gotong royong ya. Di pelajaran sebelumnya itu letak geografis Indonesia ada di Samudra Pasifik dan yang ini dan yang sampai sebelah selatannya. Ini hanya mengulang ya. Garis lintang itu yang ini nih, garis lintang yang ini ya. Set, kalau garis bujur set dari atas ke bawah ya.
kalau garis lucu. Geografi pulau-pulau di Indonesia mulai dari ini nih. Silakan kalian boleh baca ya, dan kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, atasnya nih ya. Ranukumbolo, tahu Ranukumbolo? Itu kan terkenal ya di kalangan pendaki. Kalau Bengawan Solo itu di mana? Dari namanya aja udah tahu ya. Itu ada di berarti nah, ada pantai ini, nama dataran rendah, gunungnya, ini semuanya ya. Nah, ini dia Kalimantan. Silakan sambil dibaca ya, kalian sambil literasi. Banyak hutannya, tapi sayangnya di Kalimantan ini hutannya itu sudah berganti dengan kelapa sawit loh. Bukan sama-sama pohon. Kenapa nggak boleh ditanam? Boleh nggak? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak boleh ditanam kelapa sawit? Kelapa sawit itu menyerap hujan nggak? Apaan, Bu? Jadi kalau misalnya kita nanam kelapa sawit nih, kalau hujan nih, akar kelapa sawit itu bisa nyerap nggak? Bisa. Bisa. Nggak bisa ya, makanya kenapa, dan itu merugikan sebenarnya ya. Jadi yang diuntungkan siapa dari perkebunan kelapa sawit ya, tentunya pengusaha ya. Indonesia itu semua punya gunung, punya laut, masing-masing pulau tuh punya ya, karena kita negara kepulauan. Nah, ini geografis Bali dan Nusa Tenggara. Bagaimana simpulan kamu tentang letak-letak geografi pulau di Indonesia? Pulau di Indonesia itu memiliki batas-batas laut, gunung ya, hampir sama ya, walaupun laut dan gunungnya di setiap pulau itu sama atau beda? Beda. Beda ya. Oke, lanjut lagi. Oke, good ya jawabannya tadi. Bagus, luar biasa. Ya. Nah, ini dia. Nilai-nilai luhur Pancasila itu gotong royong. Nah, gotong royong itu masuk ke pengamalan sila keberapa? 3. Iya, betul. 3. 3 bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, kemudian ini gotong royong itu dapat diartikan bekerja sama ya, atau tolong menolong ya. Oke. Nah, contohnya di sini di sekolah. Tadi kan udah ada di video juga ya. Ini di sekolah. Bersihkan rumah, di sekolah gotong royong. Dibaca. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menurut pendapatmu kegiatan gotong royong yang saat ini terjadi di masyarakat? Apakah berkurang atau bertambah jiwa gotong royongnya? Apa? Saya sih berkurang. Coba Enar dulu. Menurut Enar bagaimana Enar? Berkurang. Kenapa? Apakah masyarakatnya lebih mementingkan kepentingan pribadi? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Oh, ada yang bertambah, ada yang berkurang ya. Nah, tadi ada yang berkurang. Siapa yang bertambah? Coba tadi Agak apa? Jawab bertambah atau berkurang Agak? Berkurang, kata Agak berkurang. Menurut Nadira apa Nadira, bertambah atau berkurang? Ada yang berkurang dan ada yang bertambah ya. Jadi tergantung berarti keadaan di tempat kalian ya. Jadi ada yang bertambah dan ada yang berkurang ya. Oke, kemudian nih, ada yang bisa kasih pendapat contoh gotong royong di rumah, siapapun yang mau? Mencuci baju. Oh, mencuci baju, intinya terus apa lagi? Menyapu. Menyapu, beneran ya menyapu ya. Iya, terus apa lagi? Mengepel. Mengepel, oke. Kemudian? Mengatur kaca. Bersihkan tempat Oh enggak, tidur. iya bisa menyapu, mengapa membersihkan kaca. Kemudian juga membantu mama memasak boleh, membantu mencuci piring boleh. Jadi bagi-bagi tugas, misalnya mamanya masak, kalian kebagian cuci piring. Nah, ini ada ide pokok atau gagasan pokok. Jadi ide pokok itu sama dengan gagasan pokok dan sama juga dengan pikiran pokok ya. Jadi sama. Nah, ini ide pokok itu apa? Nah, ini ide PK itu disingkat dengan kalut. Kalimat utama. Kalimat utama itu kalut.
dan kalas itu kalimat penjelas ya. Jadi kalimat utama itu dan di dalamnya terdapat ide pokok, kalau penjelas itu yang menjelaskan kalimat utama. Nah, letak kalimat utama itu kita bagi jadi A, B, C rumusnya ya, A, B, C. Ini kan ide pokok, di sini ada ya cara menentukannya. Ingat, kalau menentukan ide pokok itu caranya yang pertama kalian harus membaca seluruh paragraf dengan cermat, kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir, baca kalimat demi kalimat, ya, dan tandai ide pokoknya. Kayak di kalimat utamanya di awal itu ada cek dulu kalimat keduanya. Ingat, jadi kalau misalnya biar cepat, kalian itu cek dulu ya, cek ini dulu, cek kalimat kedua terlebih dahulu. Repetisi itu pengulangan kata ya, ada kata rujukan ini, itu, nah kata ganti orang. Iya, mereka misalnya pertama kalimat pertamanya, Akbar gemar bermain olahraga. Iya, Ke toilet, Bu. bermain bersama Ibob. Nah, berarti ada kata gantiannya kan? Bisa dipastikan kalau kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama. Jadi sampai sini. Oke, ini cara mudahnya ya. Salah satu ciri adalah kalimat utamanya di akhir paragraf. Di akhir itu lihat kalimat akhirnya. Jadi nah ada kata gantinya itu berupa ini. Oki, osi, dede ya. Oki, oleh karena itu, osi, oleh sebab itu, dede dengan demikian. Dede penegasan. Jadi bahkan dan untuk itu. Contohnya di mana, Bu? Contohnya nih di sini. Kata jadi. Nah, ini bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya di akhir. Paham sampai sini? Kan ide pokoknya ya, mengembangkan ide pokok. Jadi gimana, Bu? Jadi misalnya ada ide pokok nih. Ya. Saskia merupakan kelas 5 Madinah. Nah, terus ada lagi nggak yang bisa nyambungin? Jadi ini bisa kalimat utamanya ya, kalau misalnya bikin mengembangkan paragraf. Terus apa? Saskia merupakan kelas 5 Madinah. Terus yang bisa bikin kalimatnya lagi menjadi sebuah paragraf? Dia sangat gemar membaca. Oh iya benar tuh, pinter. Ia sangat gemar membaca. Bacaan yang disukainya berupa ensiklopedia. Nah, ini kan udah nyambung ya, ianya ini ke Saskia. Ia sangat gemar membaca. Membaca apa? Membaca buku. Ensiklopedia yang ia baca tentang hewan. Nah, oke, good. Fatimah ya. Nah, berarti bagaimana cara membuat ide pokok menjadi sebuah paragraf? Yang pertama apa tadi? Menentukan kalimat utama. Iya, menentukan kalimat utamanya dulu. Yang kedua baru membuat kalimat Jelas. ya, membuat kalimat yang padu dengan paragraf. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti kita breakout room dulu ya. Nanti aku akan membagi ruang breakout room-nya untuk berdiskusi, membahas LKPD-nya. Oke. Join aja ya. Aga room 1, Ena room 1, Ena Saalia room 2, Luneta room 2, Nadira room 2, 3, Javan room 3. LKPD kalian diklik dulu ya di Google Classroom-nya. Nah, diklik dulu udah. Udah, nah kerjain aja dulu. Nah, kan LKPD-nya nih. Bukan, silakan kerjakan di LKPD-nya ya, Bu Guru ke kelas sebelah dulu. Jadi jadi kalian nanti di soalnya dilihat dulu, kemudian catat aja dulu nanti
ada evaluasi. Kalau evaluasinya udah selesai, baru nanti kita ke LKPD-nya Oke? Oke, Bu, kerjakan LKPD-nya dulu. Kita mulai mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Kita lihat dari Google Classroom-nya, Bu. Silakan siapa yang ingin mempresentasikan antara kelompok Enar atau Alfa. Bagaimana Enar menurut pendapat kelompoknya? Setiap pulau. Kemudian? Pulau dibatasi oleh lautan. Kemudian? Dah. Oke, pendapat Enar itu banyak keadaan geografisnya itu banyak ditemukan laut, pulau, gunung, batasnya ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Oke, yang kelompok PPKN. Nadira ya. Oke, Nadira silakan disampaikan Nadira. Gotong royong yang terjadi pada masa kini menurun karena banyak masyarakat yang lebih sibuk dengan pekerjaannya. Ya. Jadi lebih ke sendiri ke individu pekerjaan maksudnya. individu ya pekerjaan cepat selesai. Iya, kemudian apa lagi? Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Iya, oke. Terus Memupuk persatuan dan kesatuan. oke, good. Kemudian Menumbuhkan rasa sosial. oke, ada lagi? Udah. Good, Nadira. Thank you, Nadira. Bagus, luar biasa. Kelompok Nadira ya. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan Yang harmonis. harmonis. Oke, nah kemudian ini paragraf keduanya. Silakan Fatima, apa paragraf keduanya? Perbedaan dalam prinsip gotong royong. Oke, terus yang paragraf ketiganya apa? Gotong Ya. royong Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oke, Bu. Nah, oke, selanjutnya nih, kembangkan nih. Bisa. Siapa yang mau mengembangkan? Membacakan presentasinya? Oke, Nafla, silakan. Pasal 29 UUD. Oke, good. Nah, hak tersebut, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi presentasinya sudah bagus ya dari semua kelompok, perwakilan kelompoknya. Nanti kalian kemudian karena sudah tahu, kalian tinggal menyimpulkan apa yang teman-teman kalian kemukakan, kemudian LKPD-nya baru dikirim. Ada yang ingin menanggapi pendapat yang lainnya? Ada yang ingin menanggapi? Tidak? Tidak. Oke, cukup. Itu tadi sudah paham semua ya. Sudah kita ke refleksi ya. Kita mau polling. Nih, kalian tinggal pilih ya. Bu Guru launch polling. Oke, wah luar biasa. Jadi batas utara Pulau Sumatera itu Laika. Di Sulawesi. Dulu. Launch polling. Oke. Gotong royong betul ya. Sila ke-3. Kemudian manfaat gotong royong itu adalah pekerjaan cepat selesai. Indonesia sekarang. Launch polling sama. Oke, betul semua. Ini juga yang nomor 3 betul semua. Oke, alhamdulillahirabbil alamin nih. Bu Guru coba share result ya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan sebelum menutup pembelajaran. Ada tadi yang tentang kondisi geografis Indonesia. Kesimpulannya berarti apa tadi? Yang pertama, kondisi geografis pulau-pulau itu dibatasi oleh selat dan gunung. Oke, good. Jadi banyak keadaan kondisi alamnya, ada laut-laut dan gunung-gunung. Letak-letaknya juga berbeda-beda ya batasnya ya. Iya. Thank you Fatima. Luar biasa, hebat. Hebat Fatima. Berarti gotong royong itu termasuk nilai-nilai apa? Ke yang ketiga. Kemudian tadi manfaat gotong royong apa? Banyak ya. Coba disebutkan manfaat gotong royong. Pekerjaan lebih cepat. Ya pekerjaan. Oke, Cepat terus. selesai. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Oke, good. Memupuk persatuan dan kesatuan. Oke, good. Kemudian Menumbuhkan rasa sosial. ya. Kemudian oke, good semuanya. Luar biasa Nadira ya, hebat semuanya. Untuk menentukan ide pokok tadi kita harus apa?
Membaca seluruh paragraf seluruh sampai selesai. paragraf, ya. Kemudian menemukan kalimat utamanya, juga kalimat utamanya harus kita lihat dulu ada di awal, akhir, atau awal dan akhir. Saskia, Enar, Nafla, Rafasya, Akbar, Javan, Nadira, Puput, Kaisa, Aga, Fatima, Tata, Kansa Alia, Rafa, Moza, Kaisan, semuanya hebat. Ya. Ada pertanyaan tidak? Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan kerjakan soal evaluasinya yang ada di Google Classroom-nya. Untuk pertemuan minggu depan ada ciri-ciri hewan, vertebrata dan vertebrata. Kemudian ada menentukan pokok ide pikiran juga, dan ada menggambar ilustrasi. Oke, Bu Guru tanya, refleksi pembelajarannya bagian apa dari pembelajaran ini yang kalian sukai? Apakah gamesnya, materinya, videonya, atau pollingnya, atau yang lainnya? Gamesnya. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Guru ketika menyampaikan atau yang lainnya. Dan terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih untuk kalian, orang tua kalian, dan semuanya sudah semangat di Zoom hari ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wabarakatuh. Ya, silakan boleh leave semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Bu Rini. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. semuanya. Ya. Lancar puasanya, sukses ya kalian juga.